Bab 461, Membakar Jiwa, Menghancurkan Roh dan Wujud. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Aiden tampak acuh tak acuh dan menghentakkan kakinya lagi. Inilah akhirnya. Dalam kehampaan, cahaya kuning terkondensasi, dan kelompok cahaya terkondensasi besar seperti meteorit, dengan energi bumi yang sangat kuat, jatuh dari langit. Kelompok cahaya kuning ini seukuran mobil, sangat berat, dan langsung mengoyak bumi. Perisai kuning itu jatuh, dan lelaki tua itu yakin jika itu mengenainya, bahkan kendaraan lapis baja pun akan berubah menjadi pai daging. Namun, perisai kuning di langit, dengan berkah dari para raksasa dari segala arah, sebenarnya berguncang beberapa kali saat ini, dan lubang yang rusak diperbaiki dalam sekejap mata. Namun, Aiden tidak peduli. Adapun lelaki tua itu, ekspresinya sangat jelek saat ini. Dia menatap serangan Aiden dan membuat segel dengan tangannya. Pergilah. Saat dia berteriak keras, 7 bola kuning seukuran kelereng terbang keluar dari lengan bajunya. Ketujuh bola kuning ini menghalangi meteorit kuning di udara dan meledak satu demi satu. Boom, boom, boom. Seperti bom yang menggelegar, setiap bola kuning meledak menjadi badai kuning besar, dengan kekuatan yang sangat kuat bercampur di dalamnya. Kekuatannya tidak kalah kuatnya dengan bola meriam dan bahan peledak. 7 bom meledak berturut-turut meledakkan meteorit besar tersebut. 7 True Thunders ini membutuhkan waktu 3 tahun kerja keras untuk menyempurnakannya, tapi saya tidak menyangka akan digunakan di sini hari ini. Ketika lelaki tua itu melihat ini, wajahnya melonjak dan jantungnya sakit, tetapi dia tidak berdaya menghadapi serangan mengerikan Aiden. Dia awalnya mengira ini adalah pilihan terakhir Aiden, tapi dia tidak menyangka saat ini, Aiden mengambil langkah ke depan, mengangkat tangannya, menguleni formula dan berteriak di udara. Guntur datang. Duar. Mengikuti teriakan pelan Aiden yang bergema di kehampaan. Petir putih keperakan jatuh dari 9 langit, seperti tombak penghakiman yang ditembakkan dari tangan Zeus, dewa petir, ditarik oleh tangan Aiden dan mengenai perisai cahaya kuning bumi yang besar setinggi puluhan meter. Pada saat ini, topeng cahaya kuning tanah yang sangat tebal ini tidak dapat lagi ditopang dan robek hingga terbuka dengan lubang besar. Cahaya guntur yang sangat menakutkan berubah menjadi naga petir yang panjang, yang tampaknya jauh lebih kuat daripada penggunaan pedang ajaib guntur langit oleh Aiden sebelumnya, dan langsung menimpa lelaki tua itu di udara. Tidak. Orang tua itu berteriak dengan aneh, dan hampir seperti kilat, dia teringat akan tongkat berkepala naga, yang berubah menjadi bayangan berkepala naga kuning dan menyelimuti dirinya, dan kemudian dia disambar petir. Kekuatan guntur langit yang dipanggil oleh Aiden telah terintegrasi dengan guntur abadi di tubuhnya, yang beberapa kali lebih kuat daripada metode guntur biasa. Kekuatannya sangat menakutkan hingga ekstrim. Dengan suara berderak di sekujur tubuhnya, bayangan kepala naga di tubuh lelaki tua itu hanya bertahan beberapa saat sebelum hancur berkeping-keping, diikuti oleh 9 energi hitam dan kuning tebal yang menyebar ke seluruh penjuru tubuhnya. Namun, ini awalnya adalah kekuatan pertahanan hitam dan kuning yang sangat keras. Ketika menghadapi guntur langit Aiden, itu terkoyak dalam sekejap mata. Pertahanan 9 lapis hanya bertahan setengah napas lebih lama. Kekuatan guntur dan petir akhirnya mempengaruhi pikiran lelaki tua itu. Ketika dia terkejut, dia hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya untuk menahannya. Boom! Di bawah petir, garis asap hitam membubung, dan lingkaran kuning tanah di tubuh lelaki tua itu hancur bahkan sebelum naik. Pada akhirnya, bahkan jubah hitam di tubuhnya hancur berkeping-keping, memperlihatkan tubuh lelaki tua kurus itu. Saat ini, tubuhnya hangus seluruhnya, separuhnya berubah menjadi arang, bahkan dadanya pecah, dan jantungnya yang berdebar kencang terlihat berwarna merah cerah. Orang tua di alam dewa terluka parah akibat pukulan Aiden. Namun, itu dianggap normal. Dia telah menghabiskan banyak energi dengan mengatur perisai penjara 4 sisi dan menggunakan mantra untuk melawan Aiden. Sekarang dia menghadapi guntur abadi Aiden yang menakutkan. Kekuatannya saat ini memang tak terbendung. Nafas lelaki tua itu lemah dan sosoknya menyedihkan, tetapi tidak ada tanda-tanda kematian. Dia menatap Aiden lama sekali sebelum bertanya, mantra macam apa yang kamu lakukan? Sihir berkualitas tinggi, guntur abadi. Aiden meletakkan tangannya di belakang punggung, matanya tidak senang atau sedih. Setelah mengolah tubuh guntur abadi di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan untuk mengaktifkan langit dan bumi juga sangat kuat. Pukulan yang mengerikan ini, bahkan jika Aiden tidak menggunakan tubuh guntur abadi, mengandalkan sihir. Itu cukup untuk menyaingi alam dewa. Terlebih lagi, jiwa lelaki tua itu terluka, dan fondasi alam ilahi sudah tidak stabil, dan dia hanyalah alam dewa semu. Tidak sulit bagi Aiden untuk mengalahkannya.
Di sampingnya, wajah Faber sedikit kusam, dia menatap Aiden dengan ekspresi aneh di wajahnya. Orang cabul ini, sebelumnya aku mengatakan bahwa aku akan bekerja sama dengannya untuk membunuh para dewa, tapi sekarang aku tidak berguna sama sekali. Langit dan bumi diam. Perisai cahaya besar berwarna kuning tanah di udara menjadi sangat ilusi saat ini. Retakan besar muncul di atasnya, dan sepertinya tidak dapat lagi menopangnya. 4 sosok raksasa berwarna kuning di 4 penjuru juga bersifat ilusi dan seolah-olah sedang runtuh. Dalam sekejap, Aiden merapal 4 mantra Tao berturut-turut, memanggil bila angin, bola api, dan meteorit, dan akhirnya mengandalkan guntur abadi untuk membuat keputusan akhir. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang sepenuhnya menang mungkin tidak dapat menahannya, apalagi jiwa dewa orang tua yang rusak. Apakah ini akhirnya? Mateo, yang bersembunyi jauh, akhirnya sadar kembali dan melihat pemandangan di depan mereka dalam keheningan yang tertegun. Saat lelaki tua itu muncul sebelumnya, dia seperti penguasa langit dan bumi, begitu kuat hingga membuat orang putus asa, namun kini dia masih bukan tandingannya di depan Aiden, yang membuat mereka berdua merasa sangat rumit. Di udara, sosok lelaki tua itu tampak bergoyang, sehingga sulit mempertahankan status kendali udaranya. Pada tubuh yang hangus, pelindung kuning menjadi lemah. Dengan tangan gemetar, dia memegang kruk kepala naga dengan retakan besar. Sepasang mata keruh berubah menjadi merah darah. Dia memandang Aiden dari kejauhan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum. Tapi senyuman itu penuh dengan kedinginan dan kesengsaraan. Haha, saya mengikuti Tuan Muda ke dunia fana. Saya selalu menganggap diri saya sebagai makhluk abadi, tetapi saya tidak menyangka bahwa hari ini saya akan dikalahkan oleh keajaiban fana. Sungguh ironi yang luar biasa. Namun, karena aku abadi, meskipun jalanku rusak, bagaimana aku bisa dibunuh oleh manusia? Hari ini, saya akan menggunakan jiwa ketuhanan dan darah ketuhanan saya untuk membunuh semua musuh dan membuktikan keagungan sekte abadi saya. Boom! Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak, dan seutuhnya orang itu tiba-tiba mengembang. Sosok ilusi kuning besar muncul di belakangnya, dan kemudian terbakar hebat. Vitalitas seluruh dunia tiba-tiba menimbulkan kerusuhan pada saat ini. Tidak baik. Orang tua ini sangat tegas, dia lebih memilih membakar jiwanya dan menghancurkan tubuh dan jiwanya daripada bunuh diri. Cukup kejam. Mata Aiden sedikit menyipit, dan auranya tiba-tiba meledak hingga ekstrim. Dia melambaikan tangannya yang besar, langsung meraih Faber dan yang lainnya dan membuangnya. Lari sejauh yang kamu bisa. Sebelum dia selesai berbicara, di kejauhan, tubuh lelaki tua itu telah berubah menjadi ketiadaan, dan bayangan di belakangnya terdistorsi hingga ekstrim, seperti bola api emas yang panas. Apakah itu raksasa sebelumnya dari segala arah atau sisa ki yang tersisa? Mereka semua terbakar di dalam jiwanya saat ini. Mati. Dalam cahaya api emas ilusi, mata dingin muncul, terkunci langsung pada Aiden, dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya api yang sangat halus, mengendalikan tongkat berkepala naga, merobek ruang, dan menabrak Aiden. Bab 462, Akhir. Langit bergetar. Pada saat ini, di malam yang gelap, langit dan bumi tampak bergetar hebat, dan pusaran vitalitas yang menakutkan mengembun di malam yang gelap, seperti tornado, dengan momentum yang menakutkan. Pada saat ini, pemandangannya seolah-olah tombol jeda dalam sebuah film telah ditekan. Semuanya, dibandingkan dengan api emas gelap, hilang cahayanya dan tampak membeku. Api emasnya tidak besar, hanya berdiameter setengah meter, ketika menembus kehampaan seperti menyulut malam yang gelap, meninggalkan bekas api putih di langit malam yang gelap. Tubuh Aiden sekarang dikunci oleh kekuatan spiritual yang kuat dan kekuatan langit dan bumi, dan tidak ada kemungkinan untuk mengelak. Terlebih lagi, pukulan kehidupan yang ditimbulkan oleh jiwa terbakar lelaki tua itu begitu cepat hingga beberapa kali melebihi kecepatan suara. Meski tidak menyebabkan ledakan sonik, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindari oleh orang biasa, dan bahkan Aiden pun tidak bisa. Mati. Ketika raungan pelan dari dunia spiritual bergema di hati Aiden, pukulan yang membakar jiwa lelaki tua itu telah tiba seketika. Tidak ada suara, tidak ada ledakan, dan tidak ada suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Api emas gelap yang menakutkan menyelimuti Aiden dalam sekejap, dan api emas kecil yang tak terhitung jumlahnya melewati pori-pori Aiden dan membakar langsung ke arah tubuhnya. Ada juga api spiritual yang tak terhitung jumlahnya, melewati bagian tengah alisnya, seperti lautan kesadaran di istana kehidupannya yang menyala dengan ganas. Jurusnya yang membakar jiwa dapat dianggap sebagai metode serangan spiritual khusus. Dalam pandangan lelaki tua itu,
tubuh Aiden sudah cukup kuat untuk dibandingkan dengan senjata ajaib karena latihan khususnya. Pukulan yang membakar jiwa mungkin tidak mampu menghancurkan tubuhnya. Tetapi jika dia membakar jiwanya, mencapai tingkat kekuatan mental yang ekstrim, dan langsung membunuh jiwa Aiden, bukankah semuanya akan terpecahkan? Bahkan jika seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun memiliki semangat kuat yang sebanding dengan dewa, dia hanya sebanding dengan itu. Setelah membakar jiwa, kekuatan mentalnya seketika menjadi beberapa kali lebih kuat. Sama sekali tidak ada masalah dalam menggunakan metode rahasia kesadaran spiritual untuk membunuh jiwa Aiden. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa inti jiwa Aiden sebenarnya adalah monster berumur 10.000 tahun. Entah itu Markus dari kultus Dewa Penyihir Burma atau orang tua saat ini, mereka semua tertipu oleh usia Aiden. Mereka mengira dengan usia dan pengalaman Aiden, betapapun kuatnya jiwa, tetap saja belum cukup baik dibandingkan dengan orang tua seperti mereka. Sayangnya hasilnya ditakdirkan untuk mengecewakan mereka. Di istana kehidupan Aiden, api emas kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul pada saat ini, dan kemudian memadat menjadi sosok ilusi. Persis seperti apa lelaki tua itu sebelumnya. Pada saat ini, lelaki tua itu mengangkat kepalanya dengan wajah kusam, memandangi kehampaan yang luas dan tak berujung. Dia begitu terkejut hingga sejenak melupakan gerakannya. Apakah ini ruang kesadaran orang ini? Dia belum pernah mendengar bahwa ruang kesadaran seseorang bisa sebesar ini. Ini sungguh mengejutkan dan di luar pemahamannya. Bahkan jika dia adalah orang yang kuat di alam ilahi, keberadaan jiwa yang menempa dan memadatkan, lautan kesadaran hanya berdiameter beberapa meter, yang sangat menakjubkan. Tetapi seberapa besar lautan kesadaran Aiden? Ratusan meter persegi, atau ribuan meter persegi. Semangat lelaki tua itu terguncang hingga ekstrim. Melihat lautan kesadaran Aiden yang tak terbatas, dia tiba-tiba merasa sedikit putus asa di dalam hatinya. Namun dalam sekejap, matanya menjadi merah, dan aura gila terpancar dari jiwanya yang membara. Biarpun aku tidak bisa membunuhmu, aku tetap akan merusak jiwa lautan kesadaranmu. Meletus. Boom! Sosok ilusi emasnya tiba-tiba mengembang, seperti balon yang melambung, tiba-tiba meledak. Badai spiritual berkecamuk di lautan kesadaran Aiden. Kenyataannya, tubuh Aiden mengamuk dengan kilat, terkunci dalam jalan buntu dengan api ilusi emas gelap. Tongkat berkepala naga sedang mengenai dada Aiden saat ini. Bayangan naga ilusi meraung, tapi sudah sulit untuk menembus pertahanan Aiden. Pada saat jiwa terbakar lelaki tua itu meledak di lautan kesadaran Aiden, tubuh Aiden tiba-tiba bergetar, wajahnya menjadi pucat, dan tanda guntur dan kilat di antara alisnya sekarang jauh lebih ilusi. Dan hantu kepala naga sepertinya telah dirangsang oleh sesuatu pada saat ini, dan tiba-tiba menjadi padat. Seluruh kruk kepala naga hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi cahaya merah, mengalir ke hantu kepala naga, dan benar-benar hancur berkeping-keping menghadapi perisai guntur abadi Aiden. Kemudian dada Aiden terkoyak dengan keras. Boom! Dada Aiden sedikit roboh, luka mengerikan langsung muncul, dan darah merah cerah mengalir keluar. Ini adalah pertama kalinya Aiden terluka sejak dia mencapai penyelesaian tubuh guntur abadi. Kekuatan hantu kepala naga juga habis pada saat ini, dan menghilang dalam sekejap. Bersamaan dengan itu, tongkat penekan naga semi-spiritual juga berubah menjadi serbuk gergaji dan melayang di udara. Setelah sekian lama, debunya mengendap. Mata tertutup Aiden perlahan terbuka, dia melihat ke bawah pada luka di dadanya yang mulai sembuh secara otomatis, dan sedikit mengernyit. Orang tua ini memukul dengan keras dan melukai dirinya sendiri. Itu cukup untuk dia banggakan. Namun, itu juga karena Aiden tidak menyangka bahwa dia akan begitu tegas dan menghancurkan dirinya sendiri di dalam lautan kesadarannya sendiri, menyebabkan dia kehilangan kesadaran sejenak. Pada saat ini, pertahanannya juga dipatahkan oleh lawan. Jika tidak, ketika tubuh abadi guntur surgawinya diaktifkan sepenuhnya, bahkan jika tongkat penekan naga semi-spiritual meledak, itu tidak akan pernah menyakitinya bahkan sehelai rambut pun. Langit dan bumi sunyi, pusaran vitalitas menghilang, bumi tidak lagi berguncang, dan semua fenomena kembali normal pada saat ini. Sosok Faber dan 3 orang lainnya muncul dari kegelapan dan menatap Aiden dengan kaget. Saat dia melihat luka di dada Aiden, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Orang cabul ini sebenarnya terluka. Tuan Palmer, di mana orang tua itu? Dia berjaga-jaga, dan auranya meledak. Aiden meliriknya dan berkata dengan tenang, sudah mati. Baik tubuh dan jiwa hancur. Meskipun Faber sudah memiliki firasat di hatinya, tetapi sekarang ketika dia mendengar Aiden mengatakannya, dia masih sangat terkejut.
Bunuh alam ilahi. Aiden benar-benar berhasil bertahan dan mengalahkan para dewa. Ini luar biasa. Bahkan jika Faber memiliki jejak garis keturunan tubuh spiritual naga biru, dia hampir tidak bisa melawan para dewa. Jika dia bertemu dengan ahli tingkat dewa yang berpengalaman, dia hanya bisa melarikan diri. Tetapi sekarang Aiden telah membunuh satu orang sendirian pembangkit tenaga listrik di alam ilahi. Ini jelas tidak seperti Raphael, seorang ahli alam dewa yang mengalami kesurupan di saat-saat terakhir. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata dan berpengalaman di alam dewa sekte abadi. Meskipun jiwa lawan telah terluka secara diam-diam, kekuatannya masih kuat, tidak berbeda dengan pembangkit tenaga listrik tahap awal biasa di alam dewa. Namun mitos kontemporer seperti itu masih dibunuh oleh Aiden. Hal ini membuat Faber, yang sangat percaya diri dan bangga, merasa sangat rumit saat ini. Kata-kata heroik sebelumnya masih terngiang di telinganya, bergabunglah untuk membunuh para dewa. Namun ketika ia mengambil tindakan, ia dipukuli oleh lelaki tua itu. Pada akhirnya Aidenlah yang menentang surga dan membunuh para dewa, yang membuatnya merasa ribet dan sulit menerima segala sesuatu yang ada di hadapannya. Pada saat ini, ketika Octavia memandang Aiden, matanya penuh dengan kekaguman, dan dia sepenuhnya menganggap Aiden sebagai pembangkit tenaga listrik veteran generasi Pagong. Dia samar-samar merasa bahwa dunia seni bela diri di Sundari mungkin benar-benar berubah. Dewa muda yang sangat jahat telah bangkit. Satu-satunya hal yang baik adalah dewa muda ini masih berada di pihak yang sama dengan mereka sejauh ini. Memnunu pembunuh tersembunyi Monty, pembantaian surgawi Jade, Raja Guntur Sauron, setan hantu Lanhe, dan sekte penyihir hitam Burma Kobe. Malam itu, kecuali Raja Petir Sauron yang menyelamatkan nyawa kecil, sebanyak 5 pembangkit tenaga listrik teratas tewas di tangan Aiden. Bahkan ada lelaki tua misterius dari alam dewa sekte abadi di antara mereka. Octavia tidak dapat membayangkan betapa mengejutkannya berita ini yang akan ditimbulkan di Sundari dan bahkan di dunia seni bela diri. Bab 463. Hanya 2 jam setelah Aiden membunuh lelaki tua itu, di sebuah rumah bangsawan di pinggiran ibu kota. Rumah bangsawan ini mencakup area seluas hampir 100 hektar, dengan pavilion bebatuan dan tanaman langka seperti metasequoia dan kayu merah di mana-mana. Lingkungan yang tenang memiliki sedikit keindahan seperti surga. Bagian terdalam dari manor ini berbatasan dengan Gunung Wangi di ibu kota. Di kaki gunung terdapat sungai buatan dengan gemericik air dan lingkungan yang sangat asri. Saat ini, matahari pagi sedang terbit. Permukaan sungai dan pepohonan hijau selaras satu sama lain, tampak seperti lukisan pemandangan yang sungguh indah. Di teras sebuah villa bergaya Cina yang dibangun di dekat sungai, seorang pemuda jangkung dan tampan sedang berdiri di teras, memandangi Gunung Wangi yang subur di kejauhan, dengan lingkaran cahaya biru aneh mengalir di matanya, tampak sangat sihir. Di sebelah pemuda itu ada seorang gadis jangkung dan cantik. Gadis itu mengenakan gaun berwarna biru muda, seperti kembang sepatu yang muncul dari air. Rambut hitamnya ditarik tinggi-tinggi, memperlihatkan lehernya yang ramping dan putih, membuatnya tampak mulia dan anggun. Matanya dalam dan cerdas, tetapi saat ini tampak sedikit malu. Sepatu hak tinggi di bawah kakinya terlempar ke tempat yang tidak diketahui olehnya, dan sepasang kaki putih mulus baru saja menginjak papan kayu. Paul, apa yang kamu lakukan? Kamu mengundangku ke sini pagi-pagi sekali dan kamu tidak mengatakan apapun atau melakukan apapun. Apakah kamu ingin aku melihatmu dalam keadaan linglung? Jika kamu tidak punya pekerjaan lain, aku akan kembali tidur dulu. Gadis ini adalah Melissa, dan dia sekarang menjadi tahanan rumah di istana ini. Semua orang, termasuk keluarga Wang dan sekte abadi, ingin menikah dengan Paul dari keluarga Palmer. Dan Paul tidak tahu mengapa dia begitu tertarik padanya, seorang wanita fana. Bukankah ada peri di mana-mana di sekte abadi? Mengapa Anda harus memprovokasi saya? Melissa dalam hatinya sangat mudah tersinggung. Namun, kini dia tidak memiliki banyak kemampuan untuk menolak. Karena pemuda tampan di sebelahnya adalah pemimpin generasi muda keluarga Palmer, dan orang nomor 1 dari seluruh generasi muda di ibu kota saat ini, Paul. Yang paling penting adalah Paul dari keluarga Palmer ini adalah murid langsung dari tokoh besar di sekte abadi, dan memiliki latar belakang yang sangat kuat. Saya mendengar bahwa keluarga Bai juga ingin memasangkan Maureen dan Paul, tetapi keluarga Wang yang memimpin. Mengetahui hal ini, keluarga Bai diliputi penyesalan. Tetapi mereka masih tidak punya niat untuk menyerah, dan diam-diam bernegosiasi satu sama lain hubungi lelaki tua keluarga Palmer. Melissa berharap Maureen bisa menggantikannya, tapi saat ini harapannya kecil. Paul memandang Melissa dengan tatapan lembut, tersenyum cerah, dan berkata dengan ringan, "Saudari Melissa, mengapa kamu begitu cemas? Dengan formasi bangunan naga di halaman bangunan naga saya,
energi spiritual lebih kaya daripada di tempat biasa. Meskipun tidak sebagus bagian dalam sekte abadi, itu masih dapat dianggap sebagai tempat yang diberkati bagi keluarga abadi. Anda baru saja dipromosikan ke alam transformasi, jadi Anda harus mendengarkan kakek Wang dan berlatih bersamaku di sini sebentar. Melissa mencibir, berapa lama kamu ingin aku berlatih di sini? Paul tersenyum dan berkata, jika tidak ada kecelakaan, kamu boleh berangkat hari ini. Alis ramping Melissa sedikit berkerut, seolah dia memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berteriak dengan suara rendah, Paul, apakah kamu mengambil tindakan terhadap Aiden? Dia tampak seperti macan tutul betina yang sedang marah. Paul melirik Melissa yang marah sambil bercanda dan tersenyum cerah. Sepertinya saudari Melissa sangat peduli pada sepupuku. Paul. Wajah Melissa menjadi sangat dingin saat ini, dia menatap Paul dan berkata, jika kamu berani menyakiti Aiden, aku, Melissa, berjanji bahwa seluruh keluarga Palmer bersamamu, tidak peduli berapapun biayanya. Suaranya tidak nyaring, tapi ekspresinya sangat serius, seolah dia mengatakan sesuatu yang sangat penting. Pada saat ini, bahkan Paul pun tercengang. Dia takut dengan tekad dalam kata-kata Melissa. Begitu seorang wanita menjadi gila, itu sungguh menakutkan. Terlebih lagi, Melissa jelas bukan wanita sederhana. Setelah hening lama, Paul tiba-tiba menyeringai, namun senyumannya begitu nakal dan sombong. Kamu boleh mencobanya. Wajahnya acuh tak acuh, dan dia memandang matahari terbit di langit, tapi matanya sedingin salju. Aku dapat memberitahumu bahwa sepupuku Aiden sudah meninggal sekarang. Kali ini, ada 5 master dari dunia bawah barat yang mengepungnya, dan dengan penatua Limen mengambil tindakan pencegahan terakhir, bahkan jika sepupuku Aiden sangat cakap, tidak ada kemungkinan dia selamat. Jadi, Paul memandang Melissa dan berkata dengan ringan, Melissa, rekan tawa terbaikmu adalah aku. Sementara aku masih tertarik padamu, sebaiknya kamu berpikir jernih. Karena sudah terbongkar, dan dia tidak lagi menyembunyikannya. Melissa memandang Paul di depannya dengan dingin dan mencibir. Paul, sebaiknya kamu berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada Aiden, kalau tidak aku pasti akan membuatmu menyesal. Paul tersenyum tidak setuju, dan hendak berbicara ketika alisnya tiba-tiba berkerut. Bas? Di luar villa, riak biru melintas, ruang beriak seperti riak, dan sosok yang diselimuti warna hitam tiba-tiba muncul. Wajah pemuda di teras sedikit berubah, dan dia tampak sedikit tidak senang. Dia menatap pria berpakaian hitam di kejauhan, mengerutkan kening dan berkata, Lanpo, bukankah sudah kubilang jangan ganggu aku jika tidak ada yang penting? Pria berbaju hitam, yang dia panggil Lanpo, memiliki wajah yang tersembunyi di balik jubah hitam besarnya yang sangat cemas dan terkejut. Dia mengertakkan gigi dan membungkuk kepada pemuda itu, Tuan muda, sesuatu yang besar telah terjadi. Ekspresi pemuda itu berubah seketika, dan tubuhnya menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan pria berbaju hitam. Apa yang terjadi? Bicaralah pelan-pelan. Ya? Lanpo menarik napas dalam-dalam, seolah ingin menenangkan keterkejutan di hatinya, dan berkata dengan suara yang dalam, kartu kehidupan Limen rusak. Apa? Pria muda yang selalu sangat tenang sekarang berubah menjadi sangat murung dan jelek. Mungkinkah hal yang paling aku khawatirkan telah muncul? Tidak, sama sekali tidak. Bagaimana fantasi seperti itu bisa terjadi? Anda tahu, Limen dari Sekte Abadi, makhluk ilahi sejati. Dengan dia mengambil tindakan, bagaimana itu bisa gagal? Mungkinkah ada yang tidak beres di tengah-tengahnya? Apakah lelaki tua dari Istana Surgawi atau Gunung Longhu mengambil tindakan? Tapi, bagaimana orang-orang tua ini berani melawan Sekte Abadi? Saat ini, Paul yang tadinya duduk kokoh untuk pertama kalinya merasa bingung. Menekan keterkejutan di hatinya, dia menarik napas dalam-dalam, memandang pria berbaju hitam di depannya, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah sudah dikonfirmasi? Apakah pesan rahasia Limen masih dapat dihubungi? Pria berbaju hitam berkata dengan sungguh-sungguh, Limen kehilangan kontak 2 jam yang lalu. Lagi pula, pria berbaju hitam itu berhenti, wajahnya tampak sedikit tidak normal, dan dia ragu-ragu untuk berbicara. Jelaskan padaku. Paul berkata dengan ekspresi dingin. Ya? Masih ada sedikit keterkejutan di mata pria berbaju hitam itu, dan dia berkata dengan suara yang dalam, menurut informasi terbaru, tidak hanya Limen, tetapi juga 5 guru besar yang mengepung Aiden kali ini, hanya Raja Guntur Sauron terluka parah dan melarikan diri dari kota Jinling, dan sekarang tidak ada jejaknya.
Saat berikutnya, wajah Paul berubah muram, kali ini dia sangat malu. Bab 464, Kejutan. Boom! Tekanan besar tiba-tiba keluar dari tubuh Paul. Dengan tubuh sebagai pusatnya, udara dalam radius beberapa meter langsung memadat, dan tekanan besar menimpa pria berbaju hitam tersebut. Tubuh pria berbaju hitam itu terlempar seperti bola, lalu menghantam tanah dengan keras. Pria berwajah hitam itu pucat, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, tetapi dia tidak berani berbicara, dia berlutut di tanah dengan satu kaki dan tetap diam. Dia mengerti bahwa dia, tuan muda, perlu melampiaskannya sekarang. Namun saat berikutnya, suara yang sedikit mengejek terdengar, membuat wajah Paul terlihat semakin jelek. Tuan muda Palmer begitu agung. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, apakah Anda akan melampiaskan amarah Anda kepada bawahan Anda seperti ini? Ada cibiran di wajah cantik Melissa, dia memandang Paul dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan sinis, "Aku berkata, bahkan jika kamu memiliki metode rahasia sekte abadi, kamu tidak bisa menjadi lawan Aiden." Paul tidak berkata apa-apa, tapi menatap Melissa dalam-dalam, dan suaranya menjadi sangat acuh tak acuh. "Kamu memang tidak akan menyerah sampai mencapai Sungai Kuning. Tak bisa dipungkiri kalau sepupuku Aiden memang bisa menciptakan kejutan dan kecelakaan untukku. Namun, kamu belum pernah memasuki sekte abadi, dan kamu tidak akan pernah tahu betapa berbedanya dunia di sekte abadi dari dunia biasa ini. Tidak peduli betapa berbakatnya Aiden dan berapa banyak petualangan yang dia miliki, di mataku, dia adalah hanya manusia. Hanya semut yang lebih kuat." Melissa menatapnya dengan dingin, dengan ekspresi sarkastik di wajahnya meskipun dia tidak berbicara, sarkasmenya terlihat jelas dalam kata-katanya. "Kamu tidak percaya?" Paul mengerutkan kening dan bertanya, lalu tanpa menunggu jawaban Melissa, dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku menghancurkan Aiden sampai mati seperti semut." Setelah membiarkan dia menderita begitu lama, lelucon ini harusnya berakhir. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Melissa berbicara, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bayangan hijau, menghilang dari tempatnya. Wajah Melissa sedikit berubah, dan dia ingin bergerak untuk mengejarnya, tetapi begitu dia bergerak, ruang yang awalnya tenang di sekitarnya terdistorsi oleh riak biru, dan semua energi langit dan bumi serta kekuatan spiritual di sekitarnya menghilang dalam sekejap, dan sosoknya langsung dikurung. Brengsek! Melissa menggertakkan giginya, wajahnya yang cantik terlihat sangat jelek. Dia harus menemukan cara untuk keluar dari tempat neraka ini. Kini, Paul tampak sangat marah hingga ingin berurusan dengan Aiden secara pribadi. Meski dia sangat yakin dengan kekuatan Aiden, dia tetap merasa tidak yakin. Karena Paul terlalu kuat. Meskipun dia sekarang telah dipromosikan menjadi Grandmaster Alam Transformasi, dia masih tidak dapat menahan setengah gerakan pun di depan Paul. Melissa curiga bahwa Paul telah menerobos ke alam dewa. Ditambah dengan metode rahasia sekte abadi yang misterius, kekuatan Paul tak terduga. Bahkan para tetua istana surgawi pun sangat takut padanya. Bisakah Aiden menjadi lawannya? Waktu kembali ke keluarga Lee. Ketika Aiden kembali ke rumah Lee bersama Matteo dan Octavia, semua orang, termasuk Isabella, menghela nafas lega. Ketika semua orang mendengar Aiden berkata bahwa dia telah membunuh 5 Master Super yang kuat, seluruh aula menjadi sunyi. Terutama Robert dan Boren, meskipun mereka sudah siap mental, mereka terkejut. Mereka sudah lama mengetahui bahwa barisan yang mengepung Aiden kali ini akan sangat kuat. Menurut informasi yang mereka ketahui, Phantom Demon Lanhe, Jade Yorki, dan Thunder King Sauron mungkin akan mengambil tindakan. Namun, mereka tidak menyangka selain ketiga yang terakhir, Monty yang bersembunyi di persembunyian dan Kobe dari Sekte Penyihir Hitam juga akan ada di sana. Barisan seperti itu, ditambah dengan Phantom Lanhe, pria super kuat di daftar gelap, sudah cukup untuk menghadapi pria kuat yang baru saja memasuki alam dewa. Tapi Aiden membunuhnya dengan mudah, dan hanya Sauron yang lolos secara kebetulan, meninggalkannya. Satu kehidupan untuk melaporkan berita. Hasil seperti itu sungguh sulit dipercaya. Mereka tahu bahwa Aiden sangat kuat, tetapi mereka kuat. Pada saat ini, keterkejutan di hati mereka berdua sangat luar biasa. Ketika mereka melihat Aiden lagi, mata mereka menjadi terpesona. Pemuda di depan mereka mungkin akan menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di Sundari. Namun, keterkejutan di hati mereka belum mereda. Faber, yang selama ini diam, tiba-tiba menatap Robert dan berkata, "Penatua Flip, peralatan komunikasi saya rusak dalam pertempuran tadi. Saya ingin Anda menghubungi guru sekarang dan katakan padanya kekuatan di Sekte Abadi mulai menjadi gelisah." Ekspresi Robert segera berubah,
dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya akan menghubungi Yang Mulia segera. Ekspresi Boren juga berubah drastis. Perkataan Faber sangat berarti, bahkan dia sedikit bingung sejenak. Octavia, apa yang terjadi? Mungkinkah seseorang dari Sekte Abadi mengambil tindakan malam ini? Octavia melirik Faber dan melihat bahwa dia tidak keberatan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, malam ini, seorang lelaki tua misterius dari alam dewa Sekte Abadi menyerang kita. Namun, dia dibunuh oleh Tuan Aiden pada akhirnya. Kata-katanya tidak keras, tetapi ketika jatuh ke dalam hati semua orang, itu seperti guntur. Orang tua di alam ilahi Sekte Abadi mengambil tindakan. Apakah dia pada akhirnya dibunuh oleh Aiden? Setelah sekian lama, Robert memandang Aiden dengan ekspresi kosong. Tuan Aiden, ini. Aiden mengerutkan kening dan berkata, jika tebakanku benar, orang yang disebut sebagai lelaki tua dari Sekte Abadi harus dikirim oleh keluarga Palmer. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Istana Surgawi. Aku akan menanganinya sendiri. Sebelum Robert dapat berbicara, dia melihat alis Faber tiba-tiba terangkat dan dia berkata dengan dingin, kata-kata Tuan Aiden salah. Sejak orang tua itu mengambil tindakan terhadap saya, dia telah menjadi musuh Istana Surgawi. Tidak peduli untuk siapa dia datang, tapi sekarang orang-orang di belakangnya dan Faber saya telah mengambil alih, bahkan jika Istana Surgawi tidak peduli, saya akan mencari keadilan dari mereka. Octavia juga memandang Aiden dan berkata, Tuan Aiden, jangan khawatir. Meskipun kekuatan Sekte Abadi kuat, Istana Surgawi kita telah berdiri di Sundari selama bertahun-tahun, tetapi bukannya tanpa dasar dan memungkinkan orang lain untuk menindas kami. Kami pasti akan melanjutkan masalah ini sampai akhir. Aiden memperhatikan mereka berdua dalam-dalam, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, begitulah, maka kita memiliki musuh yang sama. Jika Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk bertanya. Octavia tersenyum, pasti. Waktu Sundari, tanggal 26 September tahun 2018. Dalam beberapa hari terakhir, telah terjadi beberapa peristiwa besar di kota Jinling yang menggemparkan dunia seni bela diri Sundari, bahkan menghebohkan dunia seni bela diri dunia. Pada tanggal 21 September Aiden, yang dikenal sebagai Tuan Muda yang tak terkalahkan, bertarung dengan Raphael, Tuan baru yang tak terkalahkan dari Aula Naga luar negeri. Buntut dari pertempuran tersebut hampir menghancurkan seluruh hutan pinus di puncak Gunung Ming. Dan Grandmaster menyaksikan pertempuran itu. Ada lebih dari 10 master. Pada saat terakhir, Raphael dicurigai menerobos ke alam dewa, tetapi Aiden menggunakan senjata pedang terbang misterius untuk membunuhnya dengan satu pedang. Tanggal 22 September. Aula Naga sangat marah dan mengadakan pertemuan meja bundar dengan standar tertinggi. Dia mengeluarkan hadiah untuk Aiden di dunia bawah tanah barat. Dengan harga cairan luar biasa tingkat S senilai miliaran dolar, hal itu menarik ketamakan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah tanah. Tentara bayaran pembunuh di seluruh dunia bawah tanah barat sangat menginginkan kepala Aiden dan diam-diam menyelinap ke Jinling, Sundari. Malam tanggal 25 September. Mayat lebih dari 30 pembunuh ditemukan di seluruh kota Jinling, beberapa di pinggiran kota, beberapa di hotel, dan bahkan beberapa di pusat pemandian. Kebanyakan dari mereka adalah orang Sundari, tetapi ada juga beberapa orang kulit putih. Hal yang paling aneh adalah mereka semua dibunuh dengan satu gerakan, dan kematiannya sangat menyedihkan. Babak 465, Aula Naga menyerah. Di malam yang sama, beberapa orang mengaku pernah melihat manusia super berkelahi di tepi sungai di timur kota Jinling, dan bahkan video buram pun beredar di internet, namun pada akhirnya, karena alasan yang tidak diketahui, video tersebut menghilang. Serangan menggelegar Aiden kali ini menewaskan puluhan pembunuh elit dan tentara bayaran sekaligus, termasuk bahkan Grandmaster papan atas seperti Phantom Lanhe dan pembunuh tersembunyi Monty. Ini hampir memicu tsunami super di dunia bawah tanah barat. Seluruh dunia bawah tanah barat terguncang. Di kota Jinling, meski di bawah pengawasan agen Istana Surgawi, kegelisahan akibat Aiden membunuh begitu banyak pembunuh dengan cepat mereda. Meski dunia seni bela diri Sundari terguncang, tidak menimbulkan gelombang besar, namun dunia barat tidak sama. Sungguh, benda ini terlalu besar. Phantom Demon Lanhe, Raja Petir Sauron, pembunuh tersembunyi Monty, pembantaian surgawi Jade Yorki, ditambah Kobe dari Sekte Penyihir Hitam. Bahkan Kobe dan Jade Yorki yang terlemah sama-sama master hebat di tahap akhir alam transformasi, sedangkan Phantom Lanhe dan Raja Guntur Sauron yang terkuat keduanya sangat kuat dalam daftar gelap, ditambah rahasia tempat pembunuhan yang tersembunyi. Monty, orang kuat dengan darah istimewa yang dia latih, dan begitu banyak orang kuat terkenal, meninggal. Juga dibunuh oleh orang yang sama. Sungguh hal yang mengerikan dan menakutkan. Pandangan sekilas datang dari berbagai negara, memandang Sundari, Provinsi Houston, dan kota Jinling. Nama Aiden benar-benar menjadi terkenal dan berkuasa di seluruh dunia.
Sebelumnya, meskipun Aiden kuat, dia tidak terkenal. Dia hanya terkenal di kalangan seni bela diri di Houston, dan disebut sebagai tuan muda yang tak terkalahkan. Namun, semua ini tidak diakui oleh para ahli seni bela diri terbaik di Sundari dan para master seni bela diri dunia. Setuju, bagaimanapun juga, Aiden membunuh 4 master dalam pertempuran untuk menjadi terkenal di Mutebri. Tapi bagaimanapun juga, mereka semua adalah master dalam tahap awal transformasi, jadi itu tidak terlalu mengejutkan. Tapi sekarang berbeda, di bawah pengepungan 5 tuan, Aiden membunuh 4 orang dengan mudah. Suatu hal yang mengerikan. 4 orang kuat jatuh berturut-turut. Peristiwa mengejutkan seperti itu mungkin tidak akan terjadi di seluruh dunia bawah tanah dalam 10 tahun. Itu seperti gempa bumi. Dunia seni bela diri Korea berada dalam kekacauan, dan semua pendekar pedang dan master kendo terbaik di Jepang melihat ke samping pada saat yang sama. Para master di Asia Tenggara dan komunitas Sundari tiba-tiba terkejut. Namun, Aula Nagalah yang lebih marah sekarang. Juga di jantung pegunungan Alpen, di dalam ruang pertemuan meja bundar. Pria tua berjas tang saat ini memiliki wajah muram. Dia menatap wajah 4 orang di bawah dan berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, apa pendapatmu tentang masalah ini?" Saat dia berbicara, foto satelit buram diputar pada proyektor di dinding sayangnya. Saat itu malam gelap, dan akibat pertempuran antara Aiden dan yang lainnya terlalu besar, sehingga perbedaan piksel dalam foto sangat buruk, hanya beberapa sosok yang hampir tidak terlihat. Wajah Ratu berdarah, Duke Hale dan yang lainnya sedikit berubah, dan mereka terdiam beberapa saat. Pada saat ini, Raja Petir Sauron masih direndam dalam cairan kehidupan. Pada saat ini, hanya ada 4 dari 5 orang bijak di Aula Naga yang tersisa. Melihat semua orang terdiam, lelaki tua berjas tang itu menarik napas dalam-dalam, dan dengan wajah berubah, dia tiba-tiba bertanya, "Bagaimana luka Sauron?" Ini tidak lagi mengancam nyawa, tapi aku khawatir dengan kekuatan masa depannya. Ratu Darah Bisi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku khawatir tidak akan ada Raja Petir Sauron di masa depan." Terjadi keheningan lagi. Wajah Duke Hale muram, dan dia tiba-tiba berdiri, meletakkan satu tangan di dadanya, dan melakukan etiket bangsawan kuno dan berkata, "Ya Tuhan, izinkan saya menggunakan senjata otoritas tertinggi untuk membunuh bocah timur yang telah berulang kali tersinggung ini." Yang mulia, di dunia ini, di permukaan, teknologi masih dijunjung tinggi, bahkan di alam dewa pun mereka akan membenci beberapa senjata super. Alam ilahi tidak dilahirkan, ini juga merupakan perjanjian rahasia antara kekuatan besar dunia dan yang berkuasa di alam ilahi. Sekarang tampaknya perjanjian ini akan dibatalkan. Orang tua berjas tang terdiam beberapa saat dan menggelengkan kepalanya. "Hale, aku mengerti perasaanmu. Jika memungkinkan, aku lebih suka menyeberangi Pasifik dan membunuh Aiden dengan tanganku sendiri. Sayangnya, sekarang bukan waktunya aku dilahirkan." Adapun beberapa senjata super di Eropa dan Amerika, mereka memang sangat kuat bahkan saya tidak bisa melawannya. Tapi jika bukan itu yang saya harapkan, Aiden telah mempraktikkan metode pemurnian tubuh khusus, dan itu sangat cepat. Senjata super biasa tidak bisa menghadapinya. Jika kita tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan, mungkin dia benar-benar tidak akan keberatan dan datang ke markas Dragon Hall kita. Balas dendam orang kuat dengan kekuatan alam ilahi adalah sesuatu yang tidak mampu kita tanggung. Wajah Duke Hale penuh dengan ketidakpuasan. "Yang mulia, apakah kita akan membiarkan bocah timur itu menantang yang mulia?" "Tentu saja tidak. Tidak ada yang bisa melanggar kekuatan kuil." Orang tua itu berkata dengan wajah dingin, "Hanya saja kita perlu berhibernasi sekarang dan mencari peluang untuk membunuh dengan satu serangan." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam, niat membunuh di matanya menghilang, dan memerintahkan, "Tarik perintah hadiah untuk Aiden." Di babak ini, kami memilih untuk mengaku kalah. Ketika Duke Hale dan 4 orang lainnya terlihat jelek, mereka hanya bisa mengangguk. Seorang bocah lelaki timur yang berusia kurang dari 20 tahun benar-benar memaksa organisasi top dunia, Aula Naga, hingga titik ini. Jika masalah ini menyebar, saya tidak tahu seberapa besar sensasi yang ditimbulkannya. Di Tomahawk Rusia, Pantom Demon Lanhe terkuat kedua meninggal di timur, dan berita menyebar ke seluruh organisasi seperti badai. Semua orang sangat ketakutan. Alasan mengapa Tomahawk menjadi kekuatan tertinggi di Rusia dan bahkan memiliki reputasi besar di dunia bawah tanah internasional adalah karena 2 orang kuat ini. Pendirinya, Tyrannosaurus Oz, berada di peringkat ke-15 dalam daftar gelap. Pantom Lanhe, peringkat ke-13 dalam daftar gelap. Dalam sebuah organisasi, 2 orang berkuasa berada di peringkat 15 teratas dalam daftar gelap. Kekuatan seperti itu sungguh menakutkan. Apalagi dibandingkan dengan Pantom Lanhe yang menduduki peringkat ke-13 dalam daftar gelap, Oschai, Tyrannosaurus peringkat 15, sebenarnya adalah yang paling menakutkan.
Meskipun peringkatnya lebih rendah dari Phantom Lanhe, kekuatan tempur frontalnya dapat menghancurkan Lanhe. Alasan mengapa Lanhe peringkat begitu tinggi sebagian besar karena bakatnya teknik Space Shadow Escape. Dengan metode pelarian seperti itu, bahkan 5 besar dalam daftar gelap tidak bisa melakukan apapun padanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia, yang sangat percaya diri, akan jatuh ke tangan Aiden. Setelah mengetahui berita tersebut, Aos meraung selama lebih dari 10 menit dan menghancurkan villa bernilai jutaan dolar tersebut. Pada akhirnya, dia tetap memerintahkan untuk menghentikan semua metode rahasia mencuri cairan kehidupan dan tidak memprovokasi Aiden lagi. Lagi pula, bahkan Lanhe, yang pandai menyelamatkan nyawa, pun mati. Meski menurutnya kekuatannya bagus, dia sadar diri. Adapun keluarga Yorki Korea, kolektif tersebut terdiam saat ini. Bahkan master seni bela diri terkuat mereka pun mati di tangan orang lain. Apa yang dapat mereka lakukan? Adapun pemikiran untuk membayar kembali Aiden, dia bahkan tidak berani memikirkannya sama sekali. Segera, berita bahwa hadiah Aula Naga telah ditarik keluar, dan seluruh dunia bawah tanah bagian barat tiba-tiba terdiam, dan kemudian meledak. Banyak orang kuat yang tidak percaya.